Tony itu dikasih naik dari tempatnya di bagian mana, terus dia bisa diajak sampai meninggal di tempat kerjanya. Jadi itu yang kami datang supaya kami mau tahu proses awalnya, supaya kami datang juga bukan tidak bisa mempersalahkan pihak kepolisian, baik juga sopir atau kami juga sendiri, tapi kami hanya mau cek kebenaran adik kami ini dikasih naik dari mana sampai diajak kerja. Terus waktu awal ketemu komunikasinya apa dengan dia, begitu. Jadi kami minta Pak Sopir untuk bisa menjelaskan ke kami tentang adik kami ini sampai bisa meninggal di tempat kerja. Itu yang kami bisa datang. Jadi kita minta mohon informasi penjelasan ke kami. Kami tidak datang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami cuma datang untuk cek proses awalnya, dan kami tahu bahwa saudara kami ini punya sakit sebelumnya, sampai pernah opname di rumah sakit kurang lebih 1 minggu. Nah setelah itu dia baru kurang lebih mau 3 minggu dia beraktivitas lagi, ada kegiatan ke kampung juga, dari kampung ke Kepi, sampai bisa ketemu kemarin saudara sopir di Kilo 2 di tempat saya. Jadi mohon untuk saudara sopir menjelaskan ke kami, sekaligus juga ada pihak kepolisian, untuk bisa mendengar dan kami juga mau tahu sama-sama informasi awalnya. Itu yang kami bisa datang, dan selanjutnya saya minta kesempatan kepada pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan juga, lalu nanti saudara sopir akan juga lebih jelas lagi menjelaskan ke kami tentang saudara kami yang kemarin ikut awalnya dari mana, lebih-lebih komunikasi awalnya dengan dia seperti apa, begitu. Apakah dia yang minta pekerjaan atau dia ada untuk dia, atau dia untuk atau Pak sopir yang ngajak dia untuk minta bantu kerja, atau bagaimana, itu juga nanti bisa dijelaskan ke kami. Seperti terima kasih, waktu saya kembalikan. Pihak keluarga korban dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Lodi terkait dengan kronologis yang beliau sampaikan tadi, awalnya seperti apa, dari mana rumah bawa, terus siapa yang meminta kerja, supaya ada bahan pada beliau untuk disampaikan kepada keluarga besar di kampung supaya jelas. Artinya beliau ini kan kurang tahu kronologisnya seperti apa. Beliau ini kan tahunya mendengar hanya almarhum sudah meninggal di CMP. Hingga sekarang beliau masih sendiri yang bisa menjelaskan duduk persoalannya seperti apa, kronologisnya bagaimana, bersama siapa pada saat itu, dan bikin apa. Waktu dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya ketemu di kantor di seputaran rumahnya Pak Lodi. Anak itu memang mungkin cuma hari kemarin saya kenal dia itu dari lama. Rumahnya Pak Yusuf. Bahkan saya pernah tinggal sama-sama dengan dia di situ kerja. Nah, mungkin bapak tahu semua kalau dia lama di Pak Yusuf. Jadi karena lama saya tidak lihat atur, pas saya lewat di seputaran situ, saya lihat dia, kayaknya kita singgah. Ya, kita antar dari mana? Jadi dia bilang, saya dari kampung. Saya bilang, kenapa di kampung? Dia bilang, saya dari kampung, baru sembuh dari sakit. Jadi saya bilang, baru aku bikin apa? Dia bilang, apa? Baru dia tanya saya lagi, dia bilang, baru mau kemana? Saya bilang, mau pergi angkat semen. Nah, jadi saya bilang, saya ikut kah? Adik saya bilang, mau ikut terus sembuh kah? Dia bilang sudah. Saya bilang, dan sampai aku masih sakit, itu ada apa-apa, siapa mau tanggung jawab? Dia bilang saya sudah sehat. Nah, jadi saya bilang kalau begitu kau ikut sudah. Nah, sudah dia ikut, dia punya mobil. Nah, jadi kita menuju CP untuk ini rencana mau angkat semen. Nah, jadi sampai di CP, adik kantun ini baru turun dari mobil, dia mengeluh sama saya. Dia bilang nafas saya pendek, tidak bisa ini. Saya bilang
Kalau kamu napas pendek berarti kamu sakit, baru bilang saya sehat. Kamu sakit baru bilang saya sehat. Bagaimana ini? Kalau ada apa-apa tanggung jawab. Nah, jadi setelah itu saya bilang dia, kalau kamu napas pendek jangan kerja, kamu pergi istirahat. Akhirnya adik Anton dia pergi istirahat di tempat sombar. Nah, jadi saya kasih semen sama saudara Niko. Semua posisi saudara Niko tidak ada. Dia ada antar istrinya umur. Nah, jadi sementara antar semen, saya sempat lihat dia lagi ke belakang. Dia pejang Pak. Dia pejangnya itu begini, pejang begini 3 kali. Nah, saya langsung loncat dari mobil pergi tolong dia. Habis pegang dia kasih bangun, dia sudah lemas. Nah, di situ saya tidak tahu mau bikin bagaimana lagi, karena posisinya Anton saya tidak tahu sakitnya itu sakit apa yang pas kejadian itu toh. Nah, jadi dari situ sudah saya panggil polisi karena saya tidak tahu mau bikin apa gitu Pak. Karena saya takut dari pihak keluarga menuduh yang bukan ke saya. Nah, jadi saya panggil polisi untuk menengahi begitu masalah ini begitu kok persoalannya. Pembicaraan mereka juga itu seperti apa? Tadi kita sudah dengar sama-sama. Jadi ada tanggapan dari sopir kepada adik saudara kami ini. Kamu kalau misalnya sakit, kamu sudah sembuh tidak? Ternyata jawaban dari adik Anton itu bahwa dia sudah sembuh, dia sudah sehat, begitu. Jadi sopir ini tidak memaksa dia bahwa harus kerja dengan dia. Dan Asis ini sebagai sopir dengan Anton ini bukan baru ketemu. Mereka pernah tidur sama-sama, minum kopi juga mungkin sama-sama di rumahnya Pak Saudara Haji Asis apa itu. Jadi mungkin ada masukan atau komentar lagi dari keluarga, saya bisa silakan. Bapak Lodi mungkin ada penyampaian atau ada isi hati yang perlu patut mau dikeluarkan, silakan sampaikan di sini supaya Pak Abdul Aziz selaku yang mengajak almarhum kemarin bisa mengetahui. Namun kebetulan pada saat itu kami langsung melakukan BAP Pak, untuk diketahui kami melakukan olah TKP, kami langsung ke pihak rumah sakit, langsung mengantar jenazah. Terus kami melakukan periksa terhadap Pak Asisnya sendiri selaku saksi pada saat itu, termasuk Pak siapa? Apa namanya? Niko. Nikodemus. Pak Nikodemus. Kami lakukan pemeriksaan karena setelah ditemukan per BAP diketahui bahwa tidak ada unsur-unsur atau tanda-tanda kekerasan dalam hal ini. Dan kami pun menanyakan langsung kepada pihak dokter dan kami sudah meminta visumnya. Visum repertumnya kami sudah layangkan ke pihak rumah sakit. Nanti dari pihak rumah sakit akan mengeluarkan visum dari pihak dokter yang menangani. Nah dari situ bapak orang bisa juga akan kami berikan tembusannya untuk diketahui secara bersama-sama bahwa hasil kesimpulan dari pihak dokter ini, hasil otopsi luarnya ini seperti apa begitu. Namun kami sudah menanyakan ke dokter yang menangani waktu itu dokter, saya lupa tapi dokter perempuan, menyampaikan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan. Pada prinsipnya tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ini murni sakit, beliaunya sakit. Namun sakitnya ini masih kami dalami dan kami setelah cross check, beliau ada sakit dalam ya sesak napas, terus batuk-batuk. Nah seperti itu, sehingga diberikan yaitu obat batuk tadi sama vitamin C dan CTM pada saat itu. Namun kami mendapati di TKP bahwa obat yang diminum itu langsung 3 butir begitu, 1 ppl-nya 3 butir. Jadi kalau di total semua 9 butir yang beliau minum. Entah beliaunya sudah makan atau belum atau bagaimana, kami juga kurang tahu. Seperti itu. Itu yang kami temukan di TKP. Karena begitu Pak Aziz hubungi kami langsung respon cepat, kami datang ke TKP dan kami hubungi dari rumah sakit. Nah ternyata ya itu, kami sudah dapati beliaunya almarhum sudah tidak ada di TKP. Nah Pak Aziz waktu kami amankan, kami
jam 7 atau setengah 8 Bapak Paulus datang bersama istri dan anak Bapak ya. Nah, kami jelaskan kembali duduk persoalannya seperti apa, kronologisnya seperti apa, dan kami dari pihak kepolisian menentukan hari bahwa Senin, karena kami mau hari Minggu tidak mungkin karena itu hari ibadah, jadi kami tidak mau mengganggu ibadah bapak-bapak orang, makanya kami sampaikan Senin. Kira-kira pihak keluarga jam berapa bisanya? Kami sampaikan ke Pak Paulus seperti itu. Pak Paulus bilang sekitar jam 11 ke atas lah Bapak. Oke baik, saya hubungi Pak Asis, Pak Abdul Asis beserta keluarga, termasuk Pak Anton juga kami hubungi. Namun Pak Anton berhalangan hadir karena menurut Pak Anton dia dan istrinya ke Paniko ke Mur, seperti itu. Mungkin kalau bapak-bapak Dora selain Bapak Lodi ada mau menyampaikan sesuatu dipersilakan. Saya juga sudah panik, kira-kira saya bagaimana untuk tolongin karena malam itu memang hujan deras dan memang kejang-kejang dari taruh kepalanya di pantat. Dia punya arah tidurnya sudah keluar jauh sekali dari dia tidur. Dan kejang-kejang kaki saja sudah, tangan lipat begini, kaki juga sudah lipat, gender-gender sudah turun. Kira-kira saya mau bantu bagaimana, terpaksa saya kasih dulu. Kalau saya cuma bisa bantu dengan mengurut dada sebelah kiri untuk bisa kasih tenang. Setelah itu dia bilang kakak saya sudah sakit. Orang karena saya bilang sudah buang air ke dalam rumah. Jadi saya antar pergi buang air. Setelah itu masuk, saya tolong pasang api untuk bisa dia rawat. Naik lagi, saya bantu lagi juga cuma dengan tangan saya mengurut sebelah kiri. Sudah tenang. Lalu satu hari ke depan lagi sempat sore saya bantu juga seperti itu. Nanti kemarin hari Selasa, hari Sabtu itu, saya juga mau antar ada laki-laki ke Jeki. Saya bilang kan kita sudah bilang kalau memang ada orang minta untuk mau antar bawa kayu ke master. Dia nanti saya antar, karena kan saya biasa ojek orang dari kami. Kenapa? Karena dia keras untuk jalan sendiri. Dia jalan. Nanti sorenya sudah setengah 4. Saya punya gerak tidak kenapa, jadi saya langsung bilang ini kalau hari ini dia pas nafas pendek di jalan atau di mana orang mungkin ada putra merahnya atau dia ada di mana orang bisa telah nanti bantunya seperti apa. Atau tidak lama kemudian berita lupa sudah masuk. Jadi saya mau bikin bagaimana, makanya saya malam ada datang untuk ditantang Polres ini. Ya saya bisa jelaskan seperti itu karena saya tahu dia punya kesakitan. Sehingga saya juga bisa bilang bahwa kita tidak bisa percaya sopir dengan dia punya kolektor karena dia punya sakit pribadinya seperti ini. Saya cuma khawatir seandainya kalau dia sementara mengendarai motor lalu mungkin asamnya naik, mungkin jatuh, ada kendaraan lain yang bisa kita tersalah orang ini menabrak lagi. Kalau dari bapak saya cuma minta yang keterangan tadi. Nah, seperti Pak Asis tadi sudah keterangan. Kalau masalah kesakitan memang Anton ini tinggal di sana. Dan ini semua yang ada duduk ini semua anak-anak, ya termasuk Anton. Jadi saya selaku orang tua, saya minta yang itu. Tadi Pak Asis ada sampaikan tentang mulai awal dia parkir motor di rumahnya Pak Lodi, itu dari Pak Asis saya minta yang itu. Tapi sudah jelas saya minta terima kasih banyak kepada Pak Asis dan saya tidak bisa persulitkan. Karena dia punya kesakitan memang saya sendiri yang saya bilang jadi kalau sebatas tinggal dalam rumah ini lagi harus bekerja berat. Karena saya sendiri yang dengar dari dokter bilang Bapak punya anak ini tidak boleh kerja berat cepat dulu karena dia masih istilahnya rawat jalan. Kalau obat habis harus ambil obat lagi di rumah sakit. Jadi saya bilang Anton tidak boleh cepat keluar dan tidak boleh cepat kerja, harus di rumah saja. Jadi kemarin dia bisa ambil kesempatan memang ini Bapak suka keluar jadi saya pakai motor antar orang seperti itu.
Jadi ya termasuk kemarin anak-anak panggil saya dari Bekasi. Jadi dari saya sebagai umum tidak ada yang saya harus mau untuk tersebutkan kesalahan. Tidak ada lain lagi. Mau punya ini, walaupun Bapak tidak minta apa-apa ke saya, ini saya ada sedikit santunan kepada adik saya sebagai saudara, karena memang lama saya kenal dia, bukan cuma kemarin dulu saya kenal langsung. Jadi mungkin saya ada sedikit santunan untuk keluarga untuk dibawa ke kamu. Ya, baik. Terima kasih. Saya katanya dari dia. Saya pikir tidak ada hal lain. Saya cuma mau garis bawahi dari apa yang tadi kalau disampaikan. Itu anak saya. Ini orang tua saya. Sesuai dengan kejadian di TKP, saya diberi pemalis punya keterangan yang tadi kalau disampaikan terus Bapak Roy sampaikan. Karena sebelumnya kita sudah minta sama Pak Novi. Pak Novi kami minta Pak sopir. Dan saya tidak tahu sopirnya siapa. Dan pada saat itu Pak Novi dia tidak kasih tahu Asis. Dan kita juga tahu maaf Pak Sopir. Jadi kita minta sama Pak Novi. Kami keluarga meminta Pak Sopir sebagai sudut dekat dan sebagai saksi jarak dekat. Kami minta keterangan yang jelas. Maka hari ini kami keluarga data. Kami minta yang data ini tidak keluar dari Pak Novi. Saya dengan kakak saya, kenakan saya, dan karena di rumah sakit umum kejelasan dari Pak Novi tidak keluar dari apa yang masih saya sampaikan. Jadi saya minta terima kasih pihak keamanan. Kami tidak punya unsur kepaksaan untuk menurut perasaan saudara. Jadi saya dari tempat ini saya minta terima kasih kepada kepolisian. Tidak unsur kepaksaan. Saya tanggung jawab. Dan mungkin hari ini saya minta pernyataan dalam arti begini. Bila mana jangan sampai terjadi apa-apa di kemudian hari itu bukan kami, dia kan jadi harus sama. Saya juga tidak tahu siapa. Ada saya bersama dengan dia. Saya tempat tidur tamunya di Pak Haji itu orang tua saya. Maka saya tinggalkan adik itu tinggal di sini. Cuma saya tanya Pak, sopirnya siapa? Dia tidak kasih tahu nama. Padahal masih. Jadi kami tidak ada kesempatan. Cuma saya dari kami mungkin meminta surat pernyataan. Saya mewakili saudara-saudara. Jangan sampai ada terjadi apa-apa di kalangan mahasiswa. Jangan sampai tinggal ke kami, padahal tidak. Iya. Jadi terakhir cuma saya minta yang itu. Jangan sampai mungkin 2 tahun kemudian terjadi apa-apa. Tidak. Sesuai keterangan. Hari ini memang ada satu. Terima kasih. Dari pihak kepolisian, yaitu Pak Novi sudah ambil dokumentasi. Dan saya dengan kakak saya, keponakan saya, kami sudah lihat hasil dokumentasi. Terima kasih, waktu saya kembali. Baik, jadi begini beliau, supaya tidak terjadi salah paham, kenapa Pak Novi tidak memberikan gambaran secara jelas kepada Bapak keluarga dorang, artinya kenapa tidak memberitahukan sopirnya siapa, kronologisnya bagaimana? Karena di situ bukan domainnya Pak Novi untuk menjelaskan hal itu. Jadi Pak Novi memang betul dia ke TKP. Setelah kami hubungi
Kenapa Pak Novi ke TKP? Karena kebetulan Pak Novi yang berjaga melakukan pengamanan di rumah sakit. Sehingga kami meminta bantuan Pak Novi untuk mendatangkan ambulan beserta petugas medis untuk melakukan lab apakah beliau ini ada COVID-nya atau tidak. Sehingga kami meminta bantuan kepada Pak Novi. Nah, Pak Novi ke TKP membawa mobil ambulans beserta supir ambulansnya, terus menghubungi pihak lab untuk dilakukan swab antigen terhadap almarhum dan hasilnya negatif, tidak ada COVID-nya, sehingga kami langsung melakukan olah TKP di situ, terus bawalah ke rumah, kami bawa sampai rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan. Setelah lakukan pemeriksaan, kami layangkan visum. Nah, kenapa Pak Novi tidak menjelaskan? Karena yaitu bukan domainnya dia. Sehingga kami sampaikan ke Pak Novi dan beberapa ini, jika ada keluarga yang bertanya, silakan datang ke kantor langsung. Sehingga saya bertemu dengan Pak Paulus malam itu dan saya sampaikan ke Pak Paulus nanti hari Senin kita adakan pertemuan kembali dengan pihak sopir dengan keluarga besar dari Pak Paulus. Jadi makanya sekarang berada di sini kami fasilitasi, maunya pihak keluarga seperti apa, sopir bagaimana, silakan gitu. Kami hanya menengahi kalau memang setelah saya ambil kesimpulan pihak keluarga sudah mempermasalahkan dan sudah mengikhlaskan almarhum, memang keluarnya beliau seperti itu, kami serahkan kembali lagi, artinya dari kedua belah pihak seperti apa, maunya bagaimana. Seperti Bapak bilang tadi mau dibuatkan surat pernyataan, memang kami akan buatkan surat pernyataan, walaupun Bapak tidak meminta, tapi kami akan tetap buatkan surat pernyataan. Artinya untuk meyakini bahwa ini sudah ada pertemuan dan sudah disaksikan oleh beberapa pihak keluarga dan baik keluarga dari Pak Abdul Aziz sendiri, sehingga masalah jadi clear. Dan bila mana ada terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, berarti sudah jelas bukan dari pihak Bapak Dorang. Apalagi Bapak Dorang sudah mengenal Pak Aziz bukan 1-2 bulan, artinya sudah lama, sehingga artinya jelas lah. Artinya nanti untuk teknis dan mekanismenya seperti apa ke depannya, silakan nanti komunikasikan langsung saja dengan Pak Aziz seperti itu. Jadi menurut saya, artinya kami dari kepolisian mungkin seperti itu, atau ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Silakan. Baik. Kesempatan tadi untuk menggarisbawahi lalu tegasnya dokumen kita, baik Bapak Kampung Pewayaman sebagai adik saya atau punya KTP-nya dari situ. Kemudian saya kakaknya, tapi saya dari IMA. Ini orang tua saya dari IMA. Tapi bagaimana supaya keluarga di IMA di Pewayaman mereka bisa tahu itu tentang cerita awalnya sampai meninggal lalu penyelesaian di TKP. Pernyataan tapi juga nanti dilapisi dengan penjelasan dari kopi hasil visumnya supaya mungkin kami pegang. Karena begini biasa, kalau dengan bahasa adatnya, kalau saya dengan bunyi pesawat itu dia dari sana, saya dengar bunyi pesawat ada mendarat. Tapi ketika komunikasi orang ke orang tambah kalimat, begitu. Nah kalau dengan dokumen jelas, ini boleh punya aja masalah kita. Mungkin kemarin juga kita baru menyimpan ada ini mau coba ke peti jenazah, mau bikin jenazah. Kalau sampaikan bahwa dia datang pakai busuk di depan kantor rumahnya Pak Bupati. Sampai tanya saya, Pak, itu kelompok dari mana lagi datang bawa busuk? Saya bilang itu kelompok mana lagi? Yang keluar ini sudah sekarang lagi urus jenazahnya mau pulang ke Pewayaman sana. Kalau yang datang bawa busuk ini itu dari mana lagi? Ini itu kelompok dari Pewayaman. Itu kelompok kami. Nah, saya minta barang seperti ini supaya kita sampaikan ke masyarakat, keluarga. Kalau dia tambah kalimat lagi, Anda jangan tambah dokumen jelas. Jadi yang saya minta setelah ada pernyataan nanti di tanda tangan, tapi mungkin bisa dilampiri dengan hasil otopsinya, lalu hasil cerita kita di hari ini juga bisa
diuraikan oleh beberapa pihak kepolisian. Nanti kami sampaikan. Kemudian bahas santunan tadi dari Asis kan ya tadi juga sudah juga Paulus juga sampaikan Asis ini bukan baru, jadi beberapa kali di rumah saya juga pasang parabola apa saya kenal dia. Jadi bahasa santunan mungkin menurut saya begini, karena dia masih ada punya 3 malam, terus dia masih kayak 40 malam, terus bundanya, ibunya, ya mungkin bisa beli beras, beli rokok, mungkin bisa nanti jadi. Cuma saya mau bilang kamu, dia kamu, itu kan juga sama. Memasuk sudah sampai ke bicara Memiliki salah satu unsur dari kampung ya. Sama perangkat kampung. Kampung begitu.